Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan dalam kajian virtual ini yang pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang pentingnya menjaga lisan. Tetapi sebelumnya saya ingin bercerita tentang pengalaman hidup saya yang selama 3 tahun ini. Sebelum perkuliahan saya mengalami pembulian. Nah, dalam 3 tahun ini saya merasa sangat down, sangat tertekan, hampir mau keluar kelas dan mau cari kelas yang lain. Tetapi kalau dipikir kembali bahwa ketika saya ingin keluar dari kelas tersebut, maka saya akan menghindar dari masalah. Dan mungkin di kelas yang baru nanti saya akan mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Jadi nggak ada gunanya. Nah, dari situ saya selama 3 tahun ini juga pernah kayak merasa, kenapa Allah itu nggak adil sama saya? Kenapa Allah memberikan takdir seperti ini kepada saya? Gitu. Nah, suatu hari orang yang membuli saya itu ikut tawuran. Dan saya pernah merasa dendam sama orang tersebut dan pernah mendoakan agar dia itu dikeluarkan dari sekolah. Karena sebagian dari teman-teman dia itu dikeluarkan gara-gara ikut tawuran. Dan ternyata Allah tidak mengabulkan doa saya. Nah, dari situ saya berpikiran bahwa saya salah. Kenapa saya melakukan ini kepada dia? Mengapa saya merasa dendam sama dia? Gitu. Dari situ saya mulai belajar untuk menerima takdir, belajar untuk menerima apa yang dia katakan kepada saya, seperti itu. Dan dari cerita saya ini bisa diambil kesimpulan bahwa setiap orang itu memang penting dalam menjaga lisannya. Kenapa? Karena lisan kita ini adalah senjata paling tajam. Jika kita gunakan dalam hal yang kurang baik atau salah, itu akan mengakibatkan menyakiti orang lain. Jadi ketika kita salah menggunakan lisan kita salah ngomong dengan orang lain, nah itu akan membuat mereka itu tersakiti, gitu. Nah, maka dari itu kita memang penting dalam menjaga lisan. Jika kita lihat dari cerita saya tadi, dia kan ngomongnya ceplas-ceplos, terus nggak dipikirkan terlebih dahulu. Nah, itu kan sama aja, dia itu nggak menjaga lisannya dengan sesama muslim. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus menjaga lisan. Karena nggak semua orang itu menerima apa yang kita katakan, gitu. Jadi kalau kita misalnya bicara si A ini nggak bisa langsung menerima, oh ya nggak apa-apa dia bilang seperti itu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak suka, ada yang kok dia bilangnya kayak gini ya sama saya, gitu. Jadi harus berhati-hati dalam berbicara. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah ini juga sudah bersabda, salamatul lisani fi hifdzil lisani. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Nah, dari hadis tersebut sudah dikatakan bahwa orang yang ingin selamat itu harus menjaga lisannya. Agar kita ini juga terhindar dari penyakit lisan. Apa saja contoh dari penyakit lisan itu sendiri? Seperti berdusta, memfitnah, menggibah, mencaci, menghina orang lain, mengolok-olok, dan lain sebagainya gitu. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari penyakit-penyakit lisan tersebut? Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui dan juga Maha mendengar. Ketika kalian menanamkan dalam hati kalian bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar, kalian akan seperti misalnya kita akan berbicara ini, ada yang menahan gitu. Apakah saya ini bicaranya udah benar atau belum? Apakah bicaranya saya ini akan menyakiti orang lain atau enggak gitu. Jadi, saya bicara seperti ini Allah tahu. Saya lakukan ini Allah juga tahu, seperti itu. Jadi, sangat penting sekali bahwa dalam hati kita itu tertanam bahwa Allah itu Maha mengetahui dan juga Maha mendengar. Yang kedua adalah berpikir sebelum berbicara. Nah, itu sangat penting sekali. Ketika kita mau ngomong sama seorang, ketika kita mau ngomong ke orang lain, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Apakah yang saya bicarakan ini
nanti menyakiti hati orang tersebut atau tidak. Apakah dia menerima enggak saya ngomong seperti ini? Apakah omongan saya ini bermanfaat atau enggak gitu. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu. Sama halnya ketika kalian melakukan sesuatu. Misalnya saya mau melakukan ini bermanfaat enggak sama saya? Ini merugikan enggak sama saya atau malah merugikan orang lain? Seperti itu. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu. Ketika kalian membuat status di WA atau di IG, media sosial lainnya itu, kalian juga harus memikirkan. Misalnya, saya ingin membuat status post makanan dengan caption, alhamdulillah hari ini saya bisa makan pizza dengan tabungan saya gitu. Awalnya saya mungkin hanya memotivasi orang lain agar ketika kita mau sesuatu itu harus menabung dulu. Tetapi nggak semua orang itu menanggapi hal yang sama. Bisa jadi orang lain itu menganggap, wah kamu sombong, wah kamu gini aja di post alay gitu. Jadi ketika kita mau melakukan status itu, dipikirkan, ini bakalan jadi bumerang buat saya karena saya dituduh sombong atau enggak. Atau mungkin malah memotivasi gitu. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu gitu. Yuk mulai sekarang kita harus belajar untuk berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.